Dewa medis terkuat. Bab 177, Cerdas. Keesokan paginya, sebelum Xiao Ziyi terbangun, terdengar ketukan di pintu. Pikiran Xiao Chen bergerak sedikit, dan tubuhnya langsung muncul di pintu. Ku Qingying, apa yang kamu lakukan di sini? Ku Qingying tidak lagi terkejut dengan metode Xiao Chen. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Xiao, tumpukan pil yang baru saja kami kirim telah dirampok. Dirampok. Xiao Chen sedikit mengernyit. Bukankah ada beberapa prajurit yang menyertai pengawal itu? Ada beberapa prajurit yang ikut serta dalam pengangkutan, tetapi mereka semua terbunuh. Tidak ada seorang pun yang selamat. Selain itu, kendaraan pengangkut pil juga hancur. Tidak ada kamera dan tidak ada yang terlihat. Sepertinya pihak lain sudah merencanakan dan mempersiapkan sebelumnya. Sambil mengusap pelipisnya, wajah Xiao Chen tampak sedikit tidak senang. Sungguh menarik bahwa perampokan itu benar-benar terjadi padanya. Apakah dia, Xiao Chen, mengira dirinya mudah untuk diganggu? Tuan Xiao, jika masalah ini tidak ditangani, kita tidak akan bisa menjual pil kita di masa depan. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Hal semacam ini, jika terjadi pertama kali, akan terjadi lagi kedua kalinya. Makan gratis itu bikin ketagihan. Lagi pula, ramuan itu sangat mahal, bukankah lebih baik menghemat uang? Namun, apakah barang-barang Xiao Chen begitu mudah dirampas? Baiklah, aku mengerti. Kembalilah. Aku akan mencari seseorang untuk menangani masalah ini. Bagus. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan kembali ke dalam rumah. Ketika Ku Qingying hendak pergi, Su Ruoxue juga berjalan keluar dari villa sebelah, melirik Ku Qingying, dan menampakkan senyum manis. Ku Qingying terkejut dengan kecantikan orang itu, yang tidak kalah dengan kecantikannya sendiri. Dia mengangguk sebagai jawaban. Aku tidak menyangka dia akan mengalahkanmu secepat itu. Namun, dengan kemampuan dan kekuatannya, mengalahkanmu seharusnya bukan masalah besar. Ku Qingying memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku merasa tidak mengerti? Su Ruoxue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berkata. Sebelumnya, akulah yang merekomendasikanmu kepadanya. Oh, jadi begitulah adanya. Terima kasih. Ku Qingying tidak menyangka ada hal seperti itu di tengah-tengah. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke Jianbei? Pil-pil itu dirampok, jadi saya bergegas memberitahu Tuan Xiao sesegera mungkin. Kami dirampok. Su Ruoxue tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Mengapa orang-orang ini mencari kematian? Xiao Chen menciptakan ramuan itu untuk memenangkan hati orang-orang hanya untuk menghindari pembunuhan. Sekarang mereka mencari kematian dan menyinggung Xiao Chen. Aku khawatir mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Ku Qingying menjadi semakin bingung. Su Ruoxue tampaknya melihat kebingungannya dan tersenyum santai, berkata, Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu sarapan. Kita bisa bicara sambil makan. Oh, oke. Kedua wanita itu pergi, dan Xiao Chen di villa memang seperti yang dikatakan Su Ruoxue. Dia memurnikan ramuan sebelumnya karena dia tidak ingin menggunakan pembunuhan untuk mengendalikan hati orang-orang, untuk menghindari menimbulkan konflik dengan seluruh kerajaan Yan. Dia tidak takut menghadapi seluruh kerajaan Yan, itu hanya karena ini adalah kampung halamannya dan dia tidak ingin menyebabkan pertumpahan darah. Namun mengapa sebagian orang tidak tahu berterima kasih? Orang serakah bagaikan ular menelan gajah. Lupakan saja, karena kalian mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan. Kisha, cari tahu siapa dalam semua ini. Ya. Setelah Kisha pergi, Xiao Chen mendengar putrinya bergumam dari atas. Dia tidak bisa menahan senyum penuh arti dan mulai membuat sarapan. Pada saat ini, jauh di Wanghai, Han Xuanze telah kembali ke keluarga Han. Guru, Anda sudah kembali. Di mana kakekku? Tuan sedang berlatih di halaman belakang, tapi Tuan muda, Tuan tidak ingin ada yang mengganggunya saat ia berlatih. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Setelah mengatakan ini, Han Xuanze langsung melangkah ke halaman belakang. Kalau dulu dia tidak akan berani melakukan hal itu. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dia punya formula kemenangan. Setelah aku mendapat ketiga resep itu, kakekku pasti akan menatapku dengan mata baru. Han Xuanze bahkan dapat membayangkan bahwa setelah kakeknya mengetahui bahwa ia telah memperoleh resep ramuan tersebut, ia akan sangat gembira hingga menjadikannya pewaris pertama keluarga Han.
Mulai sekarang, dia akan mampu naik ke puncak dan menjadi salah satu generasi muda di seluruh keluarga Han. Yang paling kuat. Memikirkannya saja membuat orang merasa bahagia. Di halaman, seorang lelaki tua mengenakan pakaian latihan sutra putih bersih sedang berlatih Tai Chi. Setelah merasakan kedatangan Han Xuanze, dia tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Xuanze, bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak suka orang lain menggangguku saat aku berlatih? Apa kau sudah lupa? Kakek, aku kesini kali ini karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Kita tidak bisa menundanya sebentar pun. Tuan Han menyelesaikan pelatihannya, mengambil handuk di sampingnya, menyeka keringat di tubuhnya, dan berkata dengan dingin. Sebaiknya kau pastikan apa yang kau katakan benar-benar penting, kalau tidak, kau tidak akan bisa lolos dari pukulan ini. Kakek, jangan khawatir. Masalah cucumu ini pasti akan membuatmu bahagia. Berbicara. Han Xuanze melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan misterius. Kakek, apakah akhir-akhir ini Anda mendengar bahwa ada Tuan Xiao di Jiangbei? Dia punya 3 jenis ramuan untuk dijual. Tuan Han mengangguk sedikit. Saya juga sudah mendengar sedikit tentang ini. Lagi pula, sulit untuk tidak tahu tentang hal sebesar ini. Saya hanya tidak tahu apakah ini rumor atau benar. Benar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Bai Gouzi, tuan muda keluarga Bai yang sering bermain denganku. Dia memotong jarinya, dan setelah meminum Jin Yuan dan, dalam beberapa detik, jarinya tumbuh kembali, dan itu benar-benar sehat, tanpa efek samping. Oh. Aku tidak pernah menyangka akan ada hal aneh seperti itu di dunia ini. Tuan Han menyipitkan matanya sedikit, ada cahaya yang berkedip-kedip di sana, memperlihatkan sedikit rasa cemburu. Hal baik seperti itu sesungguhnya di luar jangkauan keluarga Han-nya. Betapa hebatnya jika itu bisa menjadi sesuatu dari keluarga Han mereka. Sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dia melempar handuk, mengambil teh di atas meja, meniupnya, dan bertanya sambil meminum tehnya. Katakan padaku, apa hubungannya ini dengan kedatanganmu yang tiba-tiba hari ini dan mengganggu latihanku? Han Xuanze tersenyum misterius, lalu melangkah maju dan berkata, Kakek, tahukah kamu bahwa aku telah memperoleh resep untuk ketiga jenis ramuan itu? Engah. Seruput teh yang baru saja diminum Tuan Han, ludes dalam sekejap. Kemudian dia segera menoleh, matanya terbuka lebar, menatap Han Xuanze di depannya. Kamu bercanda, kan? Tentu saja tidak. Han Xuanze menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum percaya diri. Itu nyata. Lagi pula, aku dan Dokter Xiao membelinya sendiri. Bab 178, paksa aku bertindak. Apakah yang kau katakan itu benar? Tuan Han menyipitkan matanya, dan cahaya licik di matanya menunjukkan bahwa dia begitu bersemangat saat itu hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Han Xuanze tersenyum bangga dan berkata, Beraninya cucuku berbohong kepada kakek. Tentu saja ini benar. Aku dan Bai Gouzi lah yang pergi ke Jiangbei untuk mencari dokter ilahi Xiao dan memintanya. Awalnya, dia tidak mau menyerahkannya, tetapi setelah kami memberitahu dia tentang keluarga Han dan nama kakekku, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerahkan resep itu kepadaku dengan patuh. Tuan Han sedikit mengernyit. Tidak mungkin. Dia memang dokter ajaib. Meskipun dia takut pada kita, dia tidak akan memberikan semua resepnya begitu saja, kan? Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, kakek. Anak itu memang mengajukan syarat. Dia memintaku 300 miliar. Dan aku memberinya cek kosong. Saat dia datang ke keluargaan kita di masa depan, aku akan memberinya sedikit uang dan menyuruhnya pergi. Tuan Han mengangguk puas. Tidak buruk. Sangat bagus. Kamu semakin banyak melakukan hal-hal sepertiku sekarang. Sangat bagus. Kamu mendapatkan ramuan yang tak ternilai ini tanpa usaha apapun. Hahaha, sepertinya Tuhan benar-benar membantu keluarga Hanku. Tidak buruk, sangat bagus. Selama ramuan itu dimurnikan, itu dapat mendatangkan keuntungan besar bagi keluarga Hanku. Mulai sekarang, kamu adalah pewaris pertama keluarga Hanku. Mata Han Xuanze berbinar, dan dia segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek. Tuan Han mengangguk dan mengulurkan tangannya. Tunjukkan padaku resepnya. Bagus. Han Xuanze segera menyerahkan resepnya. Pak Tua Han meliriknya dan mengangguk sedikit. Jelaslah bahwa dia juga tahu sesuatu tentang farmakologi pengobatan Tiongkok. Tidak buruk. Benar-benar enak.
Resep ini memang enak. Tampaknya Dr. Xiao memang punya keterampilan yang hebat. Namun, resep ini sekarang menjadi milik keluarga Han kita. Hehe. Dengan resep ini, keluarga Han kita pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, bahkan jika kita melihat kota iblis, kita mungkin tidak lebih buruk dari mereka. Sang kakek dan cucu saling memandang, dan mereka berdua melihat ambisi di mata masing-masing. Suatu hari kemudian, di Jiangbei, Xiao Chen meminta Su Ruoxue untuk menyekolahkan putrinya di taman kanak-kanak. Dia sedang duduk di rumah, melihat laporan yang diserahkan oleh Kisa. Kaisar, kali ini yang mengambil ramuan itu bukan hanya satu keluarga, tetapi lebih dari selusin keluarga. Di antara mereka, ada beberapa keluarga kecil, dan beberapa keluarga yang telah memesan ramuan. Xiao Chen terkekeh dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Orang-orang selalu serakah. Keluarga-keluarga yang memperoleh hak agensi dapat menghasilkan banyak uang. Setelah meminum pil itu kembali, mereka akan menjualnya dengan harga lebih tinggi, dan mereka pasti akan mendapat untung. Tetapi meski begitu, mereka tetap ingin ikut serta dalam rencana merebut ramuan itu, semata-mata karena mereka enggan menyerahkan modal. Rakus sampai ekstrim. Lupakan saja. Sepertinya aku masih terlalu baik. Kalau begitu, Kisa, tolong temani aku jalan-jalan. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan Kisa juga menghilang dari tempat itu. Kepala keluarga Jiangdong Cheng, Cheng Wan, sedang menyiram bunga di rumah dengan ekspresi santai di wajahnya. Sesaat kemudian, sesosok tubuh berjalan cepat memasuki halaman. Bos, Ku Qingying dari Jiangnan pergi mencari Xiao Chen kemarin, tapi Xiao Chen tampaknya tidak melakukan tindakan apapun. Haha. Berani sekali dia melakukan itu. Dia kehilangan begitu banyak pil sekaligus, apa yang bisa dia berikan kepada kita para pengedar? Kita semua sudah membayar. Menurut kontrak, jika dia melanggar kontrak, dia harus mengganti kerugian kita paling sedikit 3 kali lipat. Hahaha, 3 kali lipat, tahukah kamu berapa banyak uang itu? 1 atau 200 miliar untuk setiap keluarga. Beranikah dia bersuara? Presiden itu pintar. Beberapa distributor kami tahu waktu dan rute pengiriman pil, dan dengan bantuan banyak keluarga, kami menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, membuatnya lengah, dan langsung merampas semua pil. Kami tidak hanya bisa mendapatkan begitu banyak pil tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, tetapi Xiao Chen harus membayar kami. Sungguh seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu, menghasilkan banyak uang. Cheng Wan sedikit mengangkat sudut mulutnya, tampak sangat bangga. Dia, Xiao Chen, mengira dirinya sangat berkuasa. Dia hanya ingin berbisnis dan menghasilkan uang dari kita. Sayangnya, dia membuat perhitungan yang salah. Memangnya dia siapa? Siapa di antara kita yang bukan jenius dalam berbisnis? Dia benar-benar menjual pil kepada kita para pengedar seharga 9 juta. Apakah dia benar-benar mengira kita ditipu? Sungguh konyol. Benar sekali. Dari segi kekuatan, dia memang hebat. Tapi kalau bicara soal bisnis dan strategi, kita tetap harus mengandalkannya. Di dunia ini, kekuatan bukanlah segalanya. Terkadang, otak lebih berguna daripada kekuatan. Ngomong-ngomong, Presiden, ada beberapa CEO perusahaan yang ingin datang untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Mereka ada di aula depan. Cheng Wan membuang kaleng penyiram di tangannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan keluar dengan suasana hati yang baik. Ayo pergi dan lihat. Oke. Keduanya berjalan ke aula depan, dan beberapa orang kaya yang datang untuk menjilat keluarga Cheng berdiri dan membungkuk kepada Cheng Wan. Presiden Cheng. Halo, Presiden Cheng. Cheng Wan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Semuanya, kalian tidak perlu bersikap sopan. Kalian datang dari jauh dan semuanya adalah tamu keluarga Cheng. Lai Fu, mengapa kalian belum menyajikan teh untuk para bos? Ya. Petugas segera membawakan teh, dan Cheng Wan duduk santai di kursi utama. Dia juga mengambil secangkir teh dan menyeruputnya dengan santai. Saat ini, sebagai tuan sekaligus orang yang dimintai pertolongan, Cheng Wan hanya perlu mengendalikan momentumnya sendiri. Dalam dunia bisnis, terkadang, kemenangan atau kekalahan ditentukan oleh momentum. Bos, kok Anda ada waktu datang ke tempatku hari ini? Semua orang saling tersenyum, dan salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan kurus, segera berkata sambil tersenyum menyanjung. Presiden Cheng,
kami mendengar bahwa Anda adalah agen ramuan dari Dr. Ilahi Jiang Daixiao, dan Anda adalah distributor ramuan kami di Jiangdong. Jadi, kami ingin datang dan meminta ramuan. Oh, jadi begitu. Ini mudah. Saya sudah membayar pilnya, dan Tuan Jiangnanku sudah mengirimkannya. Saya perkirakan kalau pilnya tidak sampai hari ini, akan sampai besok. Kalau Anda ingin membeli pil, jangan khawatir, pilnya akan segera sampai. Mata semua orang berbinar. Lalu aku bertanya-tanya, berapa harga yang akan Presiden Cheng jual? Cheng Wan tertawa dan berkata, apa uangnya? Aku, Cheng, hanya ingin menguntungkan Jiangdong, jadi aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan hak agensi. Lagi pula, aku tidak ingin daerah lain mengambil keuntungan dan membiarkan Jiangdong tertinggal. Selama pilnya tiba, harganya bisa dinegosiasikan. Xiao Chen akan menjualnya kepada kita seharga 10 juta masing-masing. Paling tinggi aku bisa menaikkan harga sebesar 1 juta per pil. 11 juta per pil, semuanya, aku hanya menghasilkan 1 juta, kalian harus membiarkanku mendapatkan kembali sebagian dari biaya agensi. Bersambung.